Di sini saya akan menjelaskan apa itu integral. Lanjut saja ke definisi integral. Secara umum, integral adalah bentuk penjumlahan kesenimbungan kontinum atau akumulasi dari sesuatu dalam suatu domain tertentu. Integral merupakan kebalikan dari diferensial turunan sehingga disebut juga sebagai antiturunan. Lanjut saja, di sini saya kambingkan penerapan integral dalam kehidupan. Penerapan integral dalam kehidupan banyak sekali, cuman yang dicantumkan hanya 2 saja. Yang pertama dalam bidang arsitektur, yaitu untuk pembuatan bangunan cara mengukur luas yang menggunakan rumus integral. Di samping PPT ini contoh penerapan integral dalam bangunan terkenal. Yang pertama ada Menara Big Ben dari Inggris, yang kedua ada Piramida dari Mesir, yang ketiga Menara Pisa dari Italia, yang terakhir atau yang keempat Menara Eiffel dari Perancis. Yang kedua untuk menghitung suatu usaha dalam bidang ilmu fisika. Selanjutnya pembahasan utama, yaitu integral ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada integral tak tentu dan integral tentu. Dan kita akan mempelajari integral tak tentu, yang dimana integral yang tidak memiliki batas-batas nilai tertentu sehingga hanya diperoleh hasil fungsi tertentu atau fungsi umumnya saja. Integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan, yang dimana integral f dari x sama dengan dx, yang dimana dx itu adalah diferensial, sama dengan f besar dari x sama dengan c. C itu kan konstanta, yang dimana turun konstantanya sama dengan 0. Adapun sifat-sifat integral, yang pertama ada pangkat atau umum dengan 1/n+1 x n+1 c. Cara mengerjakannya, pangkat ditambah 1 dibagi dengan pangkat baru tambah konstanta c, karena dia di situ ada c maka ada konstanta. Contohnya integral x pangkat 3 dx. Namanya pangkat 3/3 tambah 1 sama dengan 4 dibagi 4, jadi hasilnya 1/4 x pangkat 4 sama dengan c. Dan yang kedua ada penjumlahan dan pengurangan, yang dimana integral f dari x kurang lebih dari g x dx sama dengan integral f x dx kurang lebih dari integral g kurang lebih dari x dx. Nah, yang dimana mereka ini dipecah menjadi 2 bagian agar lebih mudah dalam mengerjakannya kalau ada bentuk jumlah pengurangan. Dan yang ketiga itu konstanta, yang dimana integral k f kurang lebih dari dx sama dengan k integral f x dx. Nah, kenapa k-nya di ujung? Karena agar lebih mudah saat kita mengerjakan menggunakan sifat ketiga, misalnya kalau ada konstantanya. Adapun contoh soalnya, yang dimana integral x pangkat 3 dx sama dengan 1/3 tambah 1 pangkat x 3 tambah 1 tambah c, yang sama dengan 1/4 x pangkat 4 tambah c. Kenapa dia ditambah 1? Karena dibagi dengan pangkat baru. Adapun contoh soal yang kedua, yang dimana integral 4 dx sama dengan integral 4x dx sama dengan 4/0 tambah 1 x 0 tambah 1 tambah c sama dengan 4x ditambah c. Kenapa di sini ditulis pangkatnya 0? Karena 4 ini melambangkan variabel x pangkat 0. X nggak harus ditulis karena udah ada 0, sama halnya 4 dikurang 1 itu variabel. Adapun contoh soal yang ketiga, yang dimana integral 4
2x pangkat 3 dx tambah integral 2x pangkat 2 dx sama dengan 4 integral x 3 dx tambah 2 integral x pangkat 2 dx sama dengan 4 1/3 tambah 1 pangkat x 3 tambah 1 ditambah c ditambah 2 1/2 tambah 1 pangkat x 2 tambah 1 sama dengan c2 sama dengan x pangkat 4 tambah 2/3 x pangkat 3 tambah c sama dengan C1 ditambah C2. Jadi konstanta yang 4 integral itu konstanta 2 kita kebelakangkan jadi 4 integral dari x pangkat 3 dx tambah 2 integral dari pangkat 2 dx diintegralkan, soalnya diperoleh hasilnya x pangkat 4 tambah 2/3 x pangkat tambah 3 ditambah c. Di sini ada C1 dan C2. Nah, C1 itu sama dengan C besar, jadi C1 tambah C2. Jadi C1 itu sama dengan yaitu adalah C besar. Adapun integral tentu. Integral tentu adalah integral yang dipengetahui batas-batasnya baik atas bawah maupun atas sehingga bisa ditentukan dengan pasti. Gitu. Apa sih bedanya integral tentu dan integral tak tentu? Perbedaannya terdapat rotasi integralnya. Di sini integral tak tentu ada huruf A dan B. Kita dapat rotasikan dengan integral A sampai dengan B. Dan fungsi f(x) dx sama dengan f besar B sampai f besar per A. Terus di sini juga ada sifat-sifatnya seperti hal yang tadi integral tentu dengan C dari fungsi f(x) dx sama dengan integral A sampai B dari fungsi f(x) dx ditambah integral B sampai C f(x) dx di mana B himpunan dari A tambah C. Kenapa gitu? Karena untuk mendapatkan integral A sampai C dengan cara integral A sampai B ditambah dengan integral B sampai C itu karena sama himpunannya. Ada integral A sampai B dari fungsi f(x) dx sama dengan negatif. Integral B sampai A f dx kita balik jadi hasilnya negatif. Misalnya ada integral A ke A dari fungsi f(x) dx sama dengan 0. Sama dengan halnya 0 itu konstanta. Jadi kalau ada konstanta jangan lupa dia dibelakangin. Jika integral A sampai dengan C dari fungsi f(x) dx sama dengan integral A sampai B dari fungsi f(x) dx ditambah integral B sampai C f(x) dx di mana B himpunan dari A tambah C. Kenapa gitu? Karena untuk mendapatkan integral A sampai C dengan cara integral A sampai B ditambah dengan integral B
sampai C gitu karena sama himpunannya.